Kalau saya mau model seperti ini, tapi warnanya warna ini, bisa nggak dibuat dalam waktu yang singkat? Bisa, bisa. Halo, sayang. Ya ini aku lagi ada customer. Kira-kira jadinya kapan, Mbak? Nanti aku telepon kamu sebentar lagi ya. Kamu nih niat jualan nggak sih? Maaf Bu, soalnya ini penting. Oh, jadi konsumen kayak saya nggak penting? Saya pergi. Kamu nggak tahu siapa dia? Bikin aku ya. Aku tuh udah on the way kok. Pokoknya kamu harus tungguin sampai aku sampai ya. Aku udah deket. Aduh, gimana nih? Ayo. Lain sih. Selamat siang, Mbak. SIM dan STNK. Bapak, damai aja ya Pak ya. Kan Bapak polisi sabar ya. SIM dan STNK-nya. Pak, saya tuh mau dilamar sama pacar saya. Kalau sampai nggak jadi, Bapak yang tanggung jawab ya. Makanya aku tanggung jawab, aku rela kok. Mana, aku duda pula kan. Siap aku. Tapi Mbak tetap saya tilang. Yaudah deh, kalau emang tilang cepet ya. Saya nggak punya banyak waktu nih. Ini nih, cepetan. Waktu Mbak akan lebih banyak lagi hilang. Karena banyak boncos. Sial banget sih, ketemu bencong. Kok dibilang bencong pula aku? Mbak, saya kenakan pasal penistaan polisi. Pak, enggak, bukan gitu maksudnya. Yaudah, gini deh. Yaudah, nggak usah ditilang, sita aja sekalian di mobil. Kalau perlu, bawa aja tuh ke kantor kek, ke rumah saya kek, terserah Bapak. Saya udah nggak ada waktu lagi. Buru, udah sini foto dulu deh, biar gampang nyarinya. Iya. Ini nih. Oke, Pak. Ini lagi syuting, Pak. Lagi syuting. Iya. Siapa Habibi? Dion udah balik ke kantornya. Serius loh? Lo mesti susul dia sih. Jangan sampai tahun ini lo gagal nikah lagi. Gue nggak mau kehilangan momen ini. Gue harus ketemu Dion. Kalau perlu gue yang ngelamar dia. Bang, cepetan anterin ke Jalan Pemuda ya. Kok bisa mah tuh jangan sekarang, nanti malam aja. Ih, apaan sih? Iya tuh nomor telepon. Kok nomor telepon sih? Iya. Papa! Dasar lu ya! Dasar lu! Baru tinggal sebentar aja. Bukan salah saya, mah. Dia aja yang nembok. Mungkin Pak karena Papa teh ganteng. Jagonya yang gatel. Udah tahu laki orang. Emang bapak aja laki bang. Jangan pisahin. Enggak, jangan. Nih, dia mah nggak salah. Nih, dia mah nggak salah. Gua nggak ada urusan sama lu ya. Bodoh. Pokoknya nggak ada urusan. Dion, sebentar. Cici punya gerakan canggih. Lihat dulu ya, please ya. Guys, standby. 5, 6, 7, go. 1, and 2, and ha, ha. Wah, 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 wah. Tiki, 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 tiki. Wah, gampang, love you, ha, wah. Astagfirullah. Gimana? Bagus. Ya, kita masih punya gerakan yang lain. Nggak perlu, udah keren. Ya. Cici, kita keren. Ya, teruskan. Kita keren dong. Iya, begitu ada Pak Dion, ada transaksi sedikit. Ya pas itu, Pak Dion datang. Ya, terima kasih ya. Iya, saya telepon dia. Pak Dion, Dion. Jangan sekarang, Tante. Dion, Baru saja masuk. Dion. Tanda tangan sekarang atau saya resign detik ini juga? Udah 100 kali Tante bicara tentang resign. Sekarang, aku ingin ini nyata. Bukan bluff ya. Ari, kamu teh udah berani sama Tante? Udah gak butuh Tante lagi sekarang lagi. Aduh, dengar ya anak muda. Sejak remaja saya bekerja untuk papa kamu. Dari perusahaan ini masih nol. Sampai dengan sekarang perusahaan ini menjadi besar. Tidak sedikit pun
Saya memikirkan diri saya sendiri. Apalagi tentang pernikahan. Jangan bicara kesetiaan. Kalau saya tidak ingat janji saya sama papa kamu untuk jaga kamu, detik ini saya tidak akan ada lagi di sini. Kan tante selalu bicara mau keluar. Setiap hari selama 30 tahun, saya ngomong yang sama papa kamu. Apa saya keluar? Enggak kan? Iya, kenapa tante nggak keluar juga? Nah, sampai. Kok berhenti di sini? Lobby dong, cepetan. Motor nggak boleh masuk, Teh. Satpamnya galak-galak, seperti toyor, tau. Yang mana yang galak? Hah? Saya yang punya tempat di sini. Udah cepetan. Yang punya ini? Iya, udah cepet. Ayolah. Awas, 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 awas. Lumpia, mau kemana lu? Motor nggak bisa di sini. Nggak tahu gua sama siapa. Tunggu. Penuh nih. Keluar dong. Keluar lah. Satu. Alah dong. Punten. Punten ya, maaf. Punten. Pisan. Maaf ya. Sok, malah tete aja. Saya mah nunggu di sini nggak apa-apa. Masih penuh nih. Iya, tadi saya mah nggak apa-apa sih perasaan tuh kan? Nggak apa-apa saya mah ya. Iya. Kecil-kecil saya meninggal, horor gitu tatapannya. Saya mah sama Tete aja ya. Aneh. Perasaan berat badan saya nggak mungkin lebih berat dari situ kan? Ya tapi kan berat badan bukan cuma ditentukan sama ukuran tubuh, sama perbuatan juga. Maksudnya? Dosa saya lebih banyak dari situ. Ya itu kan yang ngomong Teteh bukan saya. Teteh. Bukan dingdong Teh, jangan kenceng-kenceng. Jangan, tante. Gawat. Dibawa ke siapa? Hah? Dibawa ke kami. Bilang, aku ada di sini. Bilang. Cepetan. Everybody home? Hey, Cinta. What happened? Apa kabar? Lejat. Keren banget, sudah lama ya? Kamu mau kangen tapi kabur, mau kabur kamu? Enggak. Tadi ya. Betulin pintu. Nggak boleh begitu sama orang tua. Pamali. Durhaka. Ampun om, lagi pusing nih. Ya. 5 menit ya, 5 menit. Dian harus meeting, penting. Cinta, kalau ngomong, pandangannya ke kita dong. Kenapa nggak berani? Eye contact. Memori motel. Memori daun pisang. Nah, sok, mangga, duluan aja. Assalamualaikum. Udah dipencet sama kita. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Jangan maki-maki atuh teh. Nggak baik. Ini liftnya mati tahu? Nggak panik apa kamu? Ya panik bisa dengan mengucap astagfirullahaladzim. Punten. Nih, petunjuk penggunaan lift apabila lift macet. Tuh, 1. Jangan panik, tetap tenang. Jangan panik teh, tetap tenang. Lift dilengkapi fan. Oh. Tekan bel. Berbicara dengan petugas. Assalamualaikum. Rusak kayaknya teh. Ih, kayaknya teh emang rusak. Nggak panik apa ya? Kalau kita panik, setan mudah masuk tubuh kita teh. Teteh sebaiknya telepon orang yang teteh kenal di gedung ini. Anjir. Aduh, baterainya habis lagi. Powerbank ketinggalan di mobil. Ada powerbank. Handphone saya seperti ini. Mahalan powerbank atuh daripada handphone saya. Gak bonafit banget sih. Gak apa-apa tuh.
Alhamdulillah masih manusia. Hei, ini liftnya mati nih. Heh, kok malah tomat kambing bukannya bantu teriak sih? Usaha dong, laki-laki harus usaha. Ya, Teteh kan tadi udah usaha dengan teriak. Saya bantu dengan doa, diimbangin gitu. Usaha dan doa seimbang jadinya, ya nggak? Om itu cuman pengen ngingetin kamu tentang testamen almarhum bapak kamu. Bahwa kita The Bokis ini dikontrak seumur hidup. Hanya John, kalau kamu nggak percaya, Om bawain kontraknya yang sudah Om gadekan ke tokonya si Bunhau, tukang gade. Karena kami nggak punya duit Ailit. Sekarang kami tebus lagi. Kamu baca lagi kontrak. Baca. Waduh, jangan dibuka tuh, Teh. Teh, aurat, Teh. Panas tahu. Panasan juga neraka. Kayak udah ke neraka aja. Juga sih. Astagfirullahaladzim, Teh. Kenapa sih ceramah terus? Emang kamu pikir doa bisa buka lift ini? Kalau emang bisa buka, ayo coba mana doanya? Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Itu teh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Teh. Tapi nggak semua yang kita minta langsung dikabulkan. Karena beberapa alasan, misalnya menguji iman kita, membersihkan dosa dan kesalahan kita, atau ingin mendengar suara kita. Makanya kita teh nggak boleh lelah untuk berdoa, Teh. Nah, sekarang Teteh berdoa. Siapa tahu Allah pengen dengar suara Teteh. Situ siapa sih? Namanya saya Raka. Saya nggak nanya nama situ. Saya cuma heran. Ada ya manusia yang kejebak di dalam lift, bukannya usaha cari jalan keluar, tapi malah sibuk ceramah. Udah bosan hidup. Hah? Belum tuh. Kabur lagi nih. Gak ada, Ki. Sadayana. Itu ayo luka jebak di lift tadi tuh. Jebak di lift. Ayo jebak di lift. Ki, aku telepon kembali ya. Aku ada masalah di kantor. Saya belum siap mati. Masih banyak yang belum kesampaian. Nikah aja belum. Harusnya hari ini saya dilamar sama pacar saya. Saya juga belum nikah, belum sukses. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirnya apakah amal perbuatan udah cukup untuk di akhirat? Apakah hidup saya ini bermanfaat? Apakah Allah ya Rabbi, apabila hidup hamba masih bermanfaat, panjangkanlah usia hamba ya Allah. Dan hamba bernazar akan melakukan syiar kepada orang di sekitar hamba untuk semua perintahmu ya Allah. Ya Allah, jika engkau memberikan hamba kesempatan hidup, hamba janji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hamba gak akan minum alkohol lagi. Amin, itu teh haram teh. Ya Allah, hamba akan memberikan sebagian menghasilkan ke anak yatim. Amin, infak jangan lupa lanjut teh. Hamba akan sholat dan puasa ya Allah. Amin, itu wajib rukun Islam kedua dan keempat. Diam! Jangan terus sih. Pak Ustaz! Balik ke orang! Guru! Iya, sebentar. Turunkan. Ini gimana nih? Silakan, Pak. Sylvie! Wah, tadi. Wow. Wih. Udah lihatnya. Supaya hemat listrik. Ya Allah. Ya Allah, jika aku diberikan kesempatan hidup, aku berjanji menjauhi semua laranganmu, menaati semua perintahmu, dan hamba berjanji juga akan menjadi muslimah yang saleha. Teh, cepot teh. Teh, sampai teh. Akhirat. Habis manis cepat dibuang. Kalau kamu nggak pergi dari resto, aku nggak mungkin kejebak tilik. Silvana, will you marry me? Ayo udah.
Punten Kang, tadi di dalam lift si Teteh bikin aja. Mungkin sebaiknya nggak dicium dulu sebelum sah ya. Kamu kenal dia? Iya, dia Raka. Manajer grup nasyid. Muslim is yours lagi ngehits. Selamat ya. Selamat ya. Yon, you are lucky guy. Ini cantik sekali, beautiful. Mengingatkan saya pada pacar saya, Ida Soledad. Zaman dulu, waduh. Siapa sih? Tunggu. Halo? Assalamualaikum. Raka teh, Punten mau ngingetin aja. Teteh udah sholat belum? Oh, satu lagi deh. Punten, tolong ingetin Kang Dion, suruh sholat juga. Ya, dah itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Ayo. Nah, ini dia. Cheers. Apa ya? Teh, Punten ganggu lagi. Mau ngingetin aja. Jangan lupa sedekah ke anak yatim sama infak. Oke, Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Kayak gue balik aja ya. Kok balik sih? Iya. Maaf ya. Bye. Sekali lagi maafin ya sayang. It's okay. Aku paham kok. Dion, Ya, orang kalau mau nikah harus berubah kan? ada yang harus berubah. Ada juga enggak. Tapi kamu juga harus berubah. Iya, pasti bisa. Cuman satu yang nggak bisa berubah. Apa? My love for you. Assalamualaikum. Punten ini ya. Jangan sentuhan dulu atuh, udah bukan muhrim. Kok bisa ada di sini? Cara kamu disuruh sama Kang Dion. Kok kamu suruh dia ke sini? Iya, emang aku panggilin dia. Aduh, sana. Ya udah sana berdoa aja. Sayang. Berapa sih? Gantinya yang tadi lebih berkah. Darling. Darling. Malah masuk. Berbahaya ini mah. Harus dijagain. Raka masuk. Bisa datang ke sini sama siapa? Oh iya. Ya ampun Sil. Duh. Tau gak sih? Gue seneng banget lo gak kenapa-napa. Makasih ya. Ya sedih lah. Masa sahabatnya belum kawin udah metong. Makanya, gue kalau disuruh nikah besok, udah siap deh gue langsung. Ih, ngaruh banget sih. Iya Dion sayang. Secepatnya, Ma. Aku mau Mama datang untuk melamar Sylvie. Mama nggak bisa kalau mendadak begini. Mama ada bisnis ini yang nggak bisa ditinggalkan, sayang. Mama yakin sendirian di hotel? Ya udah. Maaf ya, Mam. Aku gangguin. Maaf, Papa. Om, Tante. Salam dari Mama saya. Mohon maaf, Mama saya tidak bisa datang. Karena dia masih di luar negeri. Luar negeri? Untuk menggantikan Mama saya, ada Tante saya. Pak. Tante, Bibi. Iya, ada maklum aja. Mamahnya teh orang sibuknya. Yang penting Cap Dionnya teh dateng. Gimana? Sudah ditentukan tanggal baiknya teh kapan untuk pernikahan? Tante sudah ke orang pintar. Katanya teh tanggal yang baik itu tanggal waktu kelahiran kalian. Tanggal 17 Juli tahun 2017. Kok bisa sama? Ih, kita juga nanya orang pintar. Iya. Gitu katanya. Iya, Tante, betul. Pas. Gimana, Om? Hari itu oke kan? Kalau omah terserah tante. Ya, Papa. Punten. Raka bukannya mau ganggu, cuma mau ngasih tahu. Semua hari mah baik, nggak ada hari buruk. Situ kok ikut campur ya? Kita mau nikah hari apa tanggal berapa suka-suka kita dong.
Kenapa sih dia ada di sini? Aku minta dia ke sini. Memang teh, mau hari apa tanggal berapa memang bebas. Tapi hari dan tanggal jangan difitnah atuh. Dan semuanya juga baik, bukan begitu? Tuh tinggali si Om aja setuju. Masa yang sehat-sehat tidak bisa memahami sesuatu yang mudah dipahami akal sehat? Stop, aduh, Pak, lanjut. Kalian yakin mau menghandle sendiri tanpa wedding organizer? Sylvie, kamu tahu sendiri bapak kamu ditinggal sebentar aja nggak bisa. Mama nggak bisa bantu banyak. Saya setuju, Ibu. Nah, sebaiknya pakai WO. Iya, itu. Mama, Tante nggak usah khawatir. Sylvie bisa kok handle sendiri. Sylvie tuh nganggep pernikahan ini tuh harus pertama dan terakhir, sakral. Makanya Sylvie sama Dion pengen ngurus sendiri tanpa WO. Jadi supaya kalau misalnya nanti terjadi sesuatu sama rumah tangga kita jadi ingat gimana ngebangunnya susah payah. Ya kan sayang? Iya, betul sayang. Raka juga setuju. Kalau menurut Raka ya, semua yang dibangun dengan kerja keras akan membuat yang di dalamnya mempunyai rasa memiliki. Iya tuh. Makan juga Raka nih. Banyak banget makan. Raka minta maaf kalau Raka ada salah-salah kata. Raka doakan sekeluarga diberkahi kesehatan dan keberkahan. Lama deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh lihat, Omnya aja begitu juga. Oh ya. Sayang, Ya? aku seneng banget Mama sama Papa setujuin semua rencana kita. Iya, aku juga seneng banget, darling. Setuju pisan. Tapi ya, Raka juga merasa alhamdulillah loh, penuh barokah hari ini teh. Perut kenyang, hati senang, budget Raka disetujuin, Raka pulang dapat tumpangan, dan si Om teh ngefans loh sama Raka. Gini itu lah. Jadi tinggal mikirin rencana pernikahan aja ya sayang. Iya. Tangan. Nggak boleh. Cepat dulu tuh. Tuh. Ini. Apa sih? Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Oh iya. Mbak nggak usah basa-basi. Saya kesini membawa surat tilang. Dan Mbak kena beberapa pasal. Yang pertama, melanggar lampu merah. Yang kedua, si Mbak kadaluarsa. Dan yang terakhir, tega kali lah Mbak ini. Masa ditinggalkannya pula mobil boncosnya. Habis pula bensinnya, jadi aku harus dorong. Tersiksa kali loh aku hari itu. Pak, kasihan, sial ya. Aku juga, Pak. Tapi Mbak tetap saya tilang. Dan ingat, besok Mbak harus ambil mobilnya di kantor saya. Iya, Pak. Kita damai aja ya biar nggak ribet ya. Tenang, saya lagi capek nih. Kita minta damai aja ya. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya berurusan dengan dia, jadi Anda diam dulu. Teh Silvi, punten. Itu teh tadi namanya penyogokan. Yang memberi sogokan dosa, yang menerima juga dosa. Nggak baik itu, betul? Ya, betul. Kok kayak kancil kejepit pula dia? Sabar aja Pak, ikhlaskan weh. Kok kau tahu nama aku? Takdir. Sayang, kamu pengen yang western apa Indonesia? Terserah kamu, sayang. Kamu pengen outdoor apa indoor? Terserah. Kok semua terserah aku sih? Kapan kamu mikirin? Sayang, ini semua aku rancang sendiri. Kamu suka nggak? Sayang. Ya.
aku suka. Sayang, Ya, darling. kamu suka ini nggak? Ini. Wah, itu keren sih. Ini? Suka? Kalau ini? Wah, aku suka itu banget. Ini? Kamu suka ini? Itu apa sih? Kok ada banana? Tadi katanya kamu suka ini. Kamu tadi kasih lihat foto ini? Iya. Oh. Iya, Pak. Iya. Intinya saya setuju saja, Pak. Ya. Thank you. Sorry. Tadi penting soalnya. Emangnya pernikahan kita nggak penting? Dua-duanya penting, sayang. Aku juga harus kerja. Oke. Aku sampai di sini dulu ya. Ya, terus. Gimana tadi? Gimana? Pak, seragam panitia, Hah? gedung, make up, catering. Catering. Telepon lagi. Itu punya kamu. Hah? Halo? Assalamualaikum. Teh Silvi, udah salat zuhur? Udah. Semangat pisan. Alhamdulillah. Kemajuan teh. Habis pulsa. Bagus. Semangat teh. Siapa sih, Dang? Itu, Raka pegawai kamu. Ngapain sih dia nelponin orang terus, ngingetin sholat? Bukan ke kamu aja, ke aku, ke semua orang dekat sama dia. Betah ya kamu punya pegawai kayak gitu? Dulu aku mau tendang dia dari kantor, tapi kupikir lagi, aura dia bagus di kantor. Dan sekarang bandnya dia pegang, sukses. Bilang aja, jangan ganggu orang. Maksud dia baik, bukan mau ganggu. Anyway, kita mau kemana hari ini? Ya Tuhan, kita kan pengen ke gedung pernikahan. Oh iya, tahu. Tapi di mana? Iya mana aku tahu. Kan kamu yang rekomendasiin. Itu udah 1 minggu loh kita belum dapat gedung yang kita mau. Iya. Oh, belum jadi istri sudah galak. Kamu juga belum jadi suami udah nyebelin. Bener kata Bokis. Ini kayak itu. Bokis lagi. Aku tuh gak suka sama bandot-bandot tua itu. Kamu ngapain sih ngumpulin orang kayak gitu? Aku bisa sendiri. Oke. Memang tempatnya nggak terlalu luas, tapi ini eksklusif ini. Seleb, pejabat pada pakai tempat ini. Pemandangannya juga punya view yang indah. Aku mau. Ya. Juga ya? Yang tadi tanggalnya kan 17 bulan 7 2017. Iya. Bagus, tanggalnya. Udah ada yang booking. Udah cancel aja. Nanti saya langsung bayar DP-nya. Kalau perlu saya lunasin. Tenang aja. Geser aja tanggalnya. Kita ada yang kosong kok. Tanggal 27 bulan 7. Ya udah nggak apa-apa kan ada 7-nya ya. Iya. Nggak apa-apa. 2018. Perfect. Ini tahun berapa sih? 2017. Makasih Pak. Atau mau 2019? Mbak, kita tuh udah ke 10 gedung terbaik di kota ini, tapi semuanya penuh. Jadi nggak apa-apa di sini juga oke. Ada nggak tanggalnya? Maaf, jadi maksud Mbak, gedung ini bukan yang pertama kali terpikir di pikiran Mbak ya saat Mbak mau memutuskan untuk menikah. Jadi hanya karena terpaksa gara-gara nggak dapat di tempat lain. Enggak, bukan gitu. Tolong ya Mbak, asal Mbak tahu, gedung ini adalah salah satu gedung terbaik yang ada di kota ini. I'm feeling offended loh. Jadi tolong Mbak jaga kata-kata Mbak ya. Sama customer kok nggak sopan ya? Mbak yang harus dijaga perasaan saya. Jangan pakai menghina-hina gedung ini. Kalau memang Mbak terpaksa datang ke sini, lebih baik Mbak nggak pernah datang ke gedung ini. Kenapa ini jadi berantem? Abis dia sombong banget sih. Aku cuma nanya langsung, Mbak yang sombong nih ya. Emang ya butuh tempat tapi kau menghina. Maaf, Ya. tunangan saya lagi stres. Dia yang stres. Aku cuma nanya. Darling, biar aku menghandle ya. Mbak. Ya. Tanggal 17, bisa nggak? Apa aku lagi ada di surga? Sorry mas, aku nggak bisa dengar tadi ngomong apa. Tanggal 17. Oh iya, sebentar aku cekin dulu ya, Raka beneran kan? Ya ampun, udah full sampai akhir tahun. So sorry. Infection! Infection! Gak higienis, tolong! Security!
semua. Bagi Sinyo datang. Om, Tante. Langsung saja. Aku kumpulin semua di sini. Karena aku dan Sylvie. Kok bawa aku? Kan kamu yang mau. Bakal seru ini. Emang enak perasaan ini. Ya, lebih ke aku sih. Kan aku banyak kesibukan. Jadi aku minta semua bantu urusin pernikahan aku. Dion, ini kita om-om kamu ini biar gini-gini ini legend. Rockstar. Rockstar. Masa jadi pagar ayu? Kita sudah cukup punya pengalaman. Jadi panitia EO. Sunatan masal, ingat? Oh bener. Kita punya jaket kulit dari sunatan masal. Ini saya mau jelasin jaket kulit dari sunatan masal. Dengar. Ya Bu Guru. Kan om seperti keluarga Dion. Nggak ada yang lain. Tom. Bantulah. Oke, kita bantu. Oke. Ted, ada syaratnya. Tapi kita rekaman dong. Wah, setuju. Oke, setuju. Itu sudah siap. Good guy ya. Aku sudah rencana. Sukses. Project album di Bokis yang terbaru. Keren. Dipegang oleh Laka. Ya Allah. Yuk, amit-amit jambul. Macam apa ini? What happened? Kita ini rocker. Dia ustad. Kita air, dia minyak. Nggak mungkin bisa bersatu. Tapi sempat ada minyak, yang air kan bersatu. Om, kamu ini sedih. Sedih loh ini lo begini. Kamu kayaknya nggak pengen sama kita-kita. Ini kayak kita ngerasa dijerumuskan. Penistaan rockstar ini. Pelecehan rock and roll. Maaf Om, tapi ini cuma last chance saja. Oke, kalau Om mau rekaman lagi, Om harus ikut tim kreatif media kami. Anak muda yang mengerti bisnis dan marketing. Marketing? Wajahnya tidak marketing begini, tidak menjual, masa jadi marketing? Pada ngomongin apa sih? Katanya meeting pernikahan. Tapi kok malah bahas band yang udah bawa tanah? Meeting nggak jelas. Saya lebih baik resign aja. Resign? Saya juga resign. Jangan resign, sobat, aku di sini, sobat. Wah. Punten Om. Insya Allah di tangan Raka dan tim kreatif, The Bokis teh akan lebih barokah. Jangan-jangan albumnya juga nanti judulnya Barokah lagi. Ide bagus. Oke, fix kalau gitu. Sama Raka judul albumnya jadi Barokah. Jangan. Ya. Barokah kumaha ta albumna ta. Sylvie, tunggu darling. Aku mau jelasin dulu. Dion, kalau kamu belum siap untuk nikah, bilang aja, nggak usah. Nggak begitu sayang. Karena aku ingin nikah, makanya aku kumpulin semua yang aku bisa. Kamu pakai WO juga nggak mau kan? Ya udahlah, kita jangan so idealis. Terima aja realitinya kalau kita nggak mampu. Yang nggak mampu itu kamu. Aku bukan yang mampu, tapi aku punya urusan yang penting juga. Ya udah urus aja dulu yang penting-penting. Nikahnya ditunda. Darling, tunggu, bentar. Kenapa nggak pakai lift aja? Aku tuh masih rumah naik lift. Maafin aku. Aku juga lagi bingung nih. Situasi keuanganku juga nggak baik. Ada satu-satunya perusahaan dari waktu papaku dulu waktu kerja sama Singapura, Malaysia, dan Jepang. Dan aku harus ke sana. Tapi pasti kamu nggak mau kan kalau aku tinggalin lama? Kalau urusan duit, aku nggak akan halangin. Kamu pergi aja. Terus siapa yang urus pernikahan kita? Dion, biar aku aja yang ngurus pernikahan kita. Yang penting duit. Suami yang baik, seorang pencari uang yang baik. Oke. Alhamdulillah ketemu juga. Ngapain sih ngikutin terus? Teh Sylvie kunci mobilnya ketinggalan. Kenapa di situ? Kang Dion juga ngapain ayo di sini? Nggak baik atuh tempat Cipi kayak gini berduaan. Nanti ada setan loh. Setannya kamu. Mana ada setan berponi? Aneh. Nih, ngapain sih ngikutin terus?
Emang Teh Silvi aja yang trauma naik lift? Raka juga. Nah ini nih. Yuk, cepet dulu. Jangan sama Raka. Lapar. Cari makan yuk. Tapi kita kreatifkan pakai motif tengkorak atau motif macan tutul. Wis, masih tetap rock and roll. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha om, punten ieu mah nya. Kontraknya udah dibaca atau belum? Sudah. Tapi teh kalau bisa kita mau kaspon dulu lah ya. Kaspon naon? Kaspon naon deui? Kaspon dari tahun 90 sampai sekarang nggak lunas. Hah? Wani kaspon deui? Wani? Tanda tangan. Kalau saya mah lebih suka tidak ditanda tangan. Sedap. Teteh hebat memorinya. Kalau soal urusan uang, hutang tahun 90 masih inget. Seberapa giga itu teh? Udahlah guys. Gimana guys? Tekan aja lah. Ya udahlah, Tom. Kita menggaris tangan emang udah jelek kali. Perjalanan band ini. Kayak beta aja perjalanan ini. Siapa yang mau ikut sama saya? Lu? Sok. Sudah semprot. Kebetulan pisan. Mengingatkan untuk sholat zuhur. Ayo tuh om, kita sholat berjamaah. Aduh, saya mah lupa intronya. Udah kan? Saya mah udah. Ibu mau ke arisan. Jadi yang punya motor cuma saya. Saya antar ibu dulu. Sayang ibu saya mah. Ya. Om, sholat 5 waktu itu diwajibkan ada di kontrak. Iya. Supaya album kita barokah om. Benar? Ipang, kemana? Saya mah nggak baca ke sini. Nggak biasa juga di kontrak mah nggak ada pasal itu atuh. Tuh sekalian aja ya. Raka kasih gamis. Tuh cocok. Buat saya? Oh, iya dong. Buat lebaran itu? Enggak. Buat selamanya sepanjang berkarir. Astagfirullahaladzim. Ada yang cedera ini? Masa gamis cudrai? Vokalis pakai juga? Ada yang M. Pokoknya aku pengennya tetap di Paris aja yang bisa sekalian kerja juga lihat fashion yang lagi ngetren sekarang ya kan. Kamu mau kerja atau honeymoon? Kalau malam kan bisa honeymoon, kalau siang-siang bisa kerja yang Alah, sayang. Jangan manggil sayang, nanti teh. Bukannya Raka nggak mau. Tapi nggak enak aja sama Kang Dion. Darah Kama ini perhatian sama teteh. Lillahi ta'ala. Raka tuh cuma mau ngingetin. Tahajud teh. Tahajud tuh bagus. Ada banyak manfaatnya. So, kalau teteh nggak percaya, coba aja bahasa. Kenapa teriak-teriak tuh? Marah ya sama Raka. Daripada tiap malam-malam. Ih, masih ngomong lah. Halo, Deh. Iya yang, tadi aku dihubungin sama WO-nya. Jadi ternyata kita tuh bisa ngedapetin tanggal sama gedung yang kita mau. Cuma ya harus lewat mereka. Rupanya mereka tuh udah booking-bookingin gedungnya, terus dijual lagi. Gimana menurut kamu? Pokoknya cari yang terbaik aja. Yang kamu suka, Beb. Tapi harus DP 25 juta. Ya udah, kamu pakai uangnya kamu dulu. Bentar lagi aku mau deal. Pas aku pulang, aku kembaliin uangnya. Ya udah kalau gitu nanti siang aku bayar ya. Oke. Oh, ada satu lagi. Ini aku beneran minta tolong. Di belakang rumah kamu masih ada kamar yang kosong kan? Boleh nggak untuk sementara aja The Box di sana dulu? Apa? Yang bener aja dong. Masa bandot-bandot tua itu dititipin di sini? Mereka tuh sudah seperti keluargaku sendiri. Apalagi nanti akan jadi keluarga kamu juga. Aku nggak khawatir. Soalnya ada yang jagain. Raka. Keren markas kita ya. Sanggar. Wih, baby. Itu babynya aku. Hai. Tuh, nama saya Tommy Dion. Dia panggil saya Dion. Yuk. Tommy, hoi. Om, jaga kelakuan om. Ya, jangan, itu bukan milik. Jangan, haram ih.
Apa? Assalamualaikum Teh Silvi. Puntennya, ini om-om teh lagi dalam masa penjinakan. Bom kali, jinak. Ini cantik, kita cuma pengen ikut sarapan. Sini mah pelit nih. Gorengan aja nggak keluar ya. Lagian pula kalau ada The Bokis di sini, pasti Neng nggak akan kesepian lagi. Bisa jadi Dion itu lagi nguji kesabaran lo, Sil. Mendingan lo sabar-sabarin deh. Lo kuat-kuatin. Aduh, Ki, capek. Lebih capek dari naik 40 lantai. Lo bayangin aja, rumah yang biasanya bersih, wangi, tiba-tiba gaduh, berisik, bawa asap rokok. Ya sih, kebayang ngurusin rocker tua, tapi mau gimana lagi? Ya udah deh kalau gitu, gue pulang dulu ya. Sorry nggak bisa nemenin ke WO, soalnya ada Mas Wisnu di rumah gue mesti masak. Iya, nggak apa-apa. Salam buat Wisnu ya. Nah, bye. Daki. Assalamualaikum Teh Silvi. Ngapain sih? Raka dapat amanah dari Kang Dion untuk menemani dan mengantar Teh Silvi mengurus pernikahan. Mengantar? Emang saya anak kecil diantar? Nah ini mah amanah Teh. Kalau gitu saya suruh Dion cabut amanahnya. Sok atuh nggak apa-apa. Kakak mah terserah Kang Dion. Kalau bilang enggak, ya udah Raka batal. Tapi kalau lanjut, Raka jalankan amanah. Diangkat sih. Tuh kan, udah Teh, anggap aja Raka nggak ada. Saya emang nggak pernah nganggap kamu dalam hidup saya. Sama atuh. Tapi Teh, kita berdua terjebak dalam situasi yang sama. Saya bikin Najar, Teteh bikin Najar. Ternyata Teteh adalah tunangannya Kang Dion. Ini Teh bukan ketidaksengajaan. Ini ada yang mengatur. Tahu nggak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain situ di belakang? Punten Teteh menghindari fitnah. Emang situ siapa? Kalau mau ikut pindah ke depan. Alhamdulillah Raka udah dipercaya. Teh. Selamat datang. Raka tadi ngikutin dari belakang pakai motor. Hai Ibu Silvi. Ibu Silvi Aduh, ya mohon maaf ya Bu. Saya pindahkan meetingnya di sini karena kita banyak sekali meeting jadi sekalian. Nggak masalah. Wah, ini calon suaminya. Bodyguard. Bodyguard amanah. Alhamdulillah, cuma bodyguard. Ya nggak mungkin lah, Pak. Lihat Bu Silvi cantik banget. Kulitnya mulus begitu. Bisa halus banget. Silakan Ibu. Iya. Aduh, lihat kulitnya Ibu Silvi. Ya Cantik ampun, banget. kalau halus itu saya juga pengen jadi cewek. Mengkilat banget, Pak. Bisa langsung aja? Oh iya. Sorry Bu ya. Silakan Pak. Sesuai dengan pembicaraan kita di telepon, Bu. Jadi, Pokoknya soal DP itu kan, saya udah bawa uangnya. Yang penting 17 Juli 2017. cuma ada sedikit yang perlu kita jelaskan. Ini ada sedikit kesalahpahaman. Sedikit maaf gitu. Cuma ya, Aduh, saya malu sebetulnya mengakui ini, tapi mohon maaf sekali Bu Silvi, biasanya ini tidak pernah terjadi. Tapi ini disebabkan karena komputer error. Ketika Ibu Silvi memesan tanggal, saya iakan, tapi ternyata di tanggal yang sama sudah ada 3 orang yang membooking. Maaf, Ibu tidak pernah terjadi seperti itu ya Pak ya? Nggak pernah kan? Kok nggak profesional ya? justru karena kita profesional, Bu. Jadi banyak yang memasuk kita gitu. Tapi tenang saja, karena perusahaan kita punya kebijakan bahwa kita akan dahulukan untuk setiap pasangan yang bisa DP duluan atau DP-nya lebih besar. Punten Bapak. Bapak teh dari wedding organizer apa ya? Excuse me? Nggak boleh gitu. Maksudnya? Bisa nggak? Udah, saya bayar aja 25 juta, DP-nya saya udah bawa uangnya ya. Oke, saya catat ya. Selamat siang Mas Andi. Bu Dia. Bu Dia. Aduh, kulitnya kinclong sekali. Kulit lagi. Bu Dia, mohon maaf ini mungkin kita salah appointment ya, mungkin bukan sekarang kali. Emang saya mintanya buru-buru karena saya nggak mau dia berubah pikiran. Saya juga pengen tahu apa dia punya duit apa enggak. Oh, kalau gitu nanti kita set setelah meeting ini kali ya, Bu ya. Tapi tanggal 17 Juli aman ya? Nah,
itu tanggal nikahan saya ya. Tapi kita udah duluan booking loh. Iya. Gimana sih nih? Gini aja, sesuai yang saya bilang tadi ya, kebijakannya bahwa siapa yang booking duluan atau mungkin lebih besar, itu kita akan patenkan tanggal. Oke, kalau gitu saya langsung bayar 30 juta sekarang, Pak. Oke, baik, 30 juta contohnya, saja. ya, 30 juta. 35 juta. Oke, Ibu Silvi 35 juta. 40 juta. Oke, ya 45 juta. 45 juta. Ini 50 juta tadi, Kok. 50 juta satu kali, Bu. 75 juta saya bayar sekarang juga. Oke, siap 75 juta. Oke, jadi saya mau cek ATM saya dulu deh ya. Teh Silvi, apa nggak sebaiknya dibicarakan dulu sama Kang Dion? Excuse me? Bapak nggak percaya? Oke, kalau gitu kita kasih Bu. Bu Dia. Yang kulitnya kinclong. Jangan. Pergi. Pergi. Bye. 75 juta, 17 Juli 2017, sah. Sah. Rumit banget perjalanan cinta gua, Ki. Ya sabarlah. Ya gue tuh kalau nggak inget mama sama papa, mendingan gue hidup sendiri aja kali ya. Kok ngomongin sembarang gitu? Ya udah, gue ke situ sekarang ya, biar lo curhatnya juga enak. Ya udah lu cepetan kesini. Saya DP sekarang juga 30 juta. Maaf Ibu. Saya Masalah. bayar 40 juta. 40 juta? Punya Ibu ini 40 juta. 40 juta. Iya. Oke. 75 juta. Ini Bapak ini. 75 juta, Kes. Ini Bapak. Ya Ibu itu. Ibu. Apaan sih? Ibu. Ini saya sudah Ibu. Tolong ditahan. Jangan di sini dong. Dia suka makanin satu. Suka makanin satu. Coba. Tangkap. Apaan sih? Itu ada penipu, Pak. Tenang dulu. Apa sih? Masuk, kamu aja masuk. Bikin pasar mulu kamu. Bantuin, masuk. Pak, saya mau lapor, Pak. Saya ditipu 75 juta. Mbaknya ini. Tuh aku tuh nggak pernah lah nyumpain Mbak. Betul Mbak. Tapi memang Tuhan pasti lihat penderitaanku. Haruslah aku ganti ban boncos. Habis pula bensinnya aku harus dorong. Harus cari-cari alamat Mbak. Dan sekarang saya diskors. Dan harus jadi juru ketik gara-gara Mbak. Saya tuh kesini bukan mau dengerin curhatan Bapak. Saya mau lapor. Alhamdulillah Tuhan memang tidak pernah tidur ya Mbak ya. Silakan banyak curhat. Saya yang ketik. Assalamualaikum. Mau ngapain? Kakak dengar Teh Silvi dapat musibah. Iya, terus kenapa? Mau ceramah? Saya udah banyak dengar ceramah dari kemarin. Udah, relain aja. Ikhlasin aja. Ini musibah, ini cobaan. Itu kan yang kamu mau? Enggak, Raka mau ngomong soal Najar. Apa urusannya sama penyanyi dangdut itu? Najar teh, janji teteh di lift. Saya udah infak, zakat, sedekah. Saya udah lakuin nazar saya. Emang saya harus laporan sama situ? Emang situ siapa sih? Punten ini tehnya. Itu semua ngelakuinnya ikhlas. Atau ada rasa terpaksa karena harus menunaikan janji. Itu aja teh. Mau apa lagi? Teteh lagi ada masalah sama gedung kan? Iya kan? Maka ada solusinya. Yakin gedungnya bagus. Sesuai selera aku sama Dion. Bagus menurut situ kan, belum tentu bagus menurut kita. Bukan bagus aja Teh Silvi, ini teh istimewa, agung, terhormat. Cuma yang pilihan yang bisa. Kenapa sih nggak bilang dari kemarin? Jadinya saya kena tipu. Apaan sih? Kan Raka waktu itu udah si Teteh bener aja ketipu kan. Makanya tong ngedugong teuing atuh teh. Punten teh, Kakak kurang nyaman di supir yang perempuan. Mau Raka aja yang bawa? Emang situ bisa nyetir mobil? Ih, jangankan mobil teh. Delman aja Raka mahir. Udah nggak usah masuk. Emang situ bos? Punten teh, Raka masih ada wudhu.
sih dari tadi perasaan nggak nyampe-nyampe? Gedungnya di mana? Sebentar lagi teh, bentar lagi juga nyampe. Kalau mati teh. Awas ya, kalau gedungnya nggak bagus. Raka itu pengennya ngasih teteh bantuan berupa gedung yang bagus, yang barokah, yang baik untuk pernikahannya teteh. Cerewet banget sih. Situ mau ceramah? Apa mau ngasih tahu gedung sih? Mau ngasih tahu gedung sambil ceramah. Itu siapa bilang? Ini. Mangga teh. Masjid. Mau sholat? Ya udah sholat aja. Saya lagi dapet. Iya, tapi punten teh, di bawahnya ada ruang serbaguna. Oh, jadi maksudnya gedung pernikahannya tuh yang ini? Kata Raka juga istimewa kan? Tapi punten teh, kalau mau masuk biar nyaman, teteh pakai ini dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, matching sama Raka. Oh, yaudah kalau gitu saya rapiin pakaian dulu ya. Kamu duluan aja. Alhamdulillah, mau geningan. Raka tadi udah takut. Aduh. Allah. Alhamdulillah akhirnya Teh Silvi terbuka pintu hati. Sekarang Teh Silvi. Astagfirullahaladzim. Teh Silvi. Apaan sih? Orang saya udah ganti rugi tukang ciloknya. Apaan? Teteh itu sudah mengganggu ketertiban, kenyamanan, lingkungan. Saya tidak mau tahu. Apaan sih ah? Kalem dulu ya, bapak-bapak, tenang dulu ya, bapak-bapak preman-preman, barager, karasep, garondrong ya. Ini biar Raka bantu selesaikan aja. Soklah pasti pengennya uang ya. Kok tahu sih? Oh ya, Raka juga mengerti sok berapa lah. 2 juta. Yes. 100.000. Hai. Oh yes lah. Tuh kan, kata saya juga kalau tenang semua bisa diselesaikan. Dah uang mah duniawi, sok mangga. Sami-sami ya. Udah minggir. Pak, maaf Pak ya. Punten Pak. Untung ada Raka teh. Tas saya mana? Mana tas saya? Kok nggak ada sih? Aduh, tas saya mana kok nggak ada sih? Cari. Cepet cari. Nggak ada sih. Ada nggak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tolong Pak. Saya sih mendingan kehilangan barang atau kehilangan uang. Ini saya kehilangan pacar saya Pak Joko Pak. Tolong Pak. Jadi sekarang Anda ini mau lapor kehilangan barang atau kehilangan orang? Ya satu paket barang mau orang Pak. Aduh ilah, gimana sih Pak? Sedih hati saya Pak. Iya. Saya ketik ya. Saya ketik. Joko. Bentar. Bener nih namanya Joko. Joko wow. Iya. Nih saya ketik, saya laporkan ya. Oke. Sekarang giliran berikutnya aja. Daripada saya juga udah nggak nahan nih. Apa ini? Sekedarnya Pak. Ucapan terima kasih. Ini semua sudah dijamin oleh negara. Aduh Bapak amat. Om. Raka doain segera kembali ke kodrat ya. Makasih. Ada aja. Luar biasa Pak Polisi teh tadi Raka lihat. Ini kan semua sudah prosedur, Mas. Lagi pula malu dong sama nama saya. Ya, silakan duduk. Tapi mohon maaf, saya mau sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teh itu polisi syariah. Halo. Ada apa lagi? Nggak jadi. Kurusannya. Ya. Kenapa ya? Kayak gue ngerasa ini pertanda buruk ya. Oke, ribet banget persiapan pernikahan gue sama Dion. Yang tak bahagia hasil namanya juga mau nikah. Gak gampang.
Pasti ada aja cobaannya. Halo. Hah? Apa? Hah? Kenapa ini? Selamat pagi, Bu. Hah? Kenapa? Kok bisa? Maaf, Bu. Tadi saya Saya kan ketiduran. udah bayar biaya keamanan. Kamu ngapain tidur aja semuanya? Hah? Kok bisa kayak gini sih? Seluruh baju-baju habis, juga komputer. Apa? Enggak usah. Jangan dia. Assalamualaikum, Teh. Ngapain kesini? Raka dengar Teteh kena musibah. Turut berduka ya, Teh. Ikhlasin aja. Mungkin ada harta yang belum bersih. Punten Teteh udah ngerjain najarnya belum? Bayar zakat, infak, sodako. Udah. Oh, udah. Alhamdulillah tuh kalau udah. Maksudnya udah. Berhenti khotbah saya. Pusing saya. Oh, belum. Pantasan tuh. Nah, emang harus dilakuin najarnya, pantas aja kena musibah. Raka, saya tuh udah muak sama kamu ya. Kamu jangan pernah lagi ingetin saya sholat, ingetin apapun. Udah berhenti. Kurang kerjaan ya kamu ya. Ya kalau Teh Silvi bisa ngelakuin sendiri, Raka juga nggak akan ingetin nelpon-nelpon. Buat apa? Ngabisin pulsa Raka aja. Makanya buat apa? Apa untungnya buat kamu? Untungnya di dunia nggak ada, Teh. Tapi ini untuk di akhirat. Lagian kan yang diuntungkan juga Teteh. Untung. Saya rugi kenal kamu. Sial. Raka dengar, Teteh nazar, Teteh janji di depan Raka kepada Allah. Dan janji Raka adalah untuk selalu mengingatkan, meluruskan pada kebaikan. Itu nazar Raka, Teh. Kalau saya nggak bisa jalani nazar saya, itu dosa saya. Kenapa kamu ribet sama dosa orang? Ya udah, kalau Teteh nggak suka, Raka pergi. Raka nggak akan ganggu Teteh lagi. Mangga. Satu lagi aja, Teh. Nazar itu janji ke Allah yang harus dibayar. Dan Raka nggak akan bosan, nggak akan lelah untuk mengingatkan Teteh karena Assalamualaikum.
Raka. Ya sayang. Raka. Teh Selfie, bentar tiduran. Ngapain di sini? Raka nungguin Teteh. Mau pamit. The Bokis juga udah keluar. Mereka minta maaf dan terima kasih sama Teteh karena udah menerima mereka dengan baik. Tapi punten mereka nggak bisa nungguin, soalnya mesti latihan di studio. Raka juga minta maaf ya, kalau selama ini mengganggu Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu atuh Teh. Kalau disalamin tuh bales. Ya udah tuh Raka ke studio ya. Mangga. Raka. Kamu katanya pengen nganterin saya ke panti asuhan. Kapan? Kapan Teteh siap, Raka siap lah. Hubungin aja. Tapi Teteh yang nelpon ya, soalnya pulsa Raka habis. Raka. Saya mau ikut ngeliat Bokis beraksi. Sekalian Raka tunjukin jalannya. Sekalian setirin ya. Semangat. Ini mobilnya manual apa matic Teh? Matic. Oh, Raka nggak bisa.
Kang Dion. Hai Raka. Selamat datang kembali di Indonesia. Terima kasih. Mana Sylvie? Oh di situ, Sylvie. Aku suka promo album di Bokis. Bagus sekali. Hype-nya sudah sampai ke Malaysia. The Bokis punya fans sendiri. Good job Raka. Nuhun Kang, alhamdulillah. Tapi sekarang aku mikir soal pernikahan terus sih. Gedung aja belum dapat. Aku takut Sylvie jadi mana. Gimana ya? Gedung udah dapat Kang. Dapat? Semuanya udah beres. Kok dia belum cerita apa-apa? Mungkin Teh Sylvie-nya pengen ngasih kejutan. Oh iya itu dia. Dia selalu bikin surprise. Itu yang aku suka dari dia. Mudah-mudahan gak masalah lagi ya. Amin. Insya Allah sah. Mana Sylvie? Gimana dia? Sok, gimana? Gak sabar. Mana ayo? Lihat dulu. Tuh, bukan jeng. Jangan bercanda. Tuh, bukan jeng. Raka. Sok dilihat dulu. Sok. Mana? Gak di sini kan? Nih. Bukan jeng. Raka. Sudah kangen banget. Tunggu. Tuh. Sok ditarik, mana? Mana? Ini semuanya minum dulu. Ya. Adek, minum. Lihat dulu. Ya, istirahat dulu ya. Teh Sylvie. Kaget ya. Sekarang mah kelihatan cantik keluar dalam ya. Inner beauty. Kok bengong? Hah? Kamu hanya pakai buat acara ini aja kan? Insya Allah seterusnya. Hah? Amin. Kamu serius? Aku pengen kasih surprise ke kamu. Surprise? Jadi nanti kita nikahnya di masjid, konsepnya Islami. Gila. Ini apa? Aku tidak suka. Dan kenapa kamu nggak cerita apa tentang perubahan ini? Tadi kan kamu bilang katanya terserah aku. Iya, tapi kamu nggak bisa dong merubah apa yang kita sudah rencanakan. Kamu nggak suka aku berubah? Iya. Mana mungkin aku suka. Dan kalau kamu mau pernikahan ini lanjut, aku mau kamu kembali seperti dulu. Kang Jun, punten, jangan emosi dulu atuh. Kenapa Sylvie jadi begini? Aku minta kamu jaga dia, bukan merubah dia. Salah Raka punten, tapi Teh Sylvie berubah teh kemauan sendiri bukan karena Raka. Mulai sekarang, kamu dipecat. Alhamdulillah. Raka teh sebenarnya udah lama pengen berhenti, udah capek, pengen ngomong sama Kang Jon, tapi lagi sibuk sama pernikahan. Sekarang dipecat, rezeki atuh berkah. Luar biasa. Teh Sylvie, Raka minta maaf ya. Kamu gak salah kok, Raka. Dion juga gak salah. Masing-masing punya kebenarannya sendiri. Dan aku juga gak bisa ikutin kemauan Dion. Teh Sylvie siap kalau misalnya harus membatalkan pernikahan? Bukannya kamu bilang, kita harus bisa ngadapin apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ada juga omongan Raka yang nempel. Saya nggak usah khawatir ya. Dan sebenarnya mah jodoh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu sebenarnya jodohnya Teteh selama ini sedang berdiri di depan Teteh. Pasti mau ngomong amit-amit ya, bercanda tuh Teh. Sekarang aku mau sendiri dulu ya, Raka. Dion, kan kamu lebih muda dari aku.
Kok kamu suka sama aku? Yang penting, kamu mencintai aku, dan aku mencintai kamu. Ini aku pajang di mobil kamu, supaya kamu ingat terus akan janji nikah kita. Oke, darling. Di keluarga itu, suami itu teh imam, pemimpinnya keluarga, yang memberikan nafkah, menjaga dari dosa dan maksiat, termasuk menjaga aurat. Kang John bisa? Nah, adik-adik, siapa yang hari ini sudah merasa bahagia? Sekarang, saatnya kita bikin seseorang juga merasa bahagia. Mau kemana? Tadi aku pergi untuk beli bunga buat sayang. Sekarang, saya ikutin semua yang kamu sudah siapin buat pernikahan kita. Makasih sayang. Tapi nanti, kalau kita sudah nikah, kamu harus nurut sama aku ya. Suami kan harus jadi imut. Imut. Kata Raka? Kang, harus jadi imam, bukan jadi imut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kamu selalu jadi imam yang imut untuk aku. Nah, punten Kang. Jangan pegangan dulu ya, udah belum waktunya. Nanti setelah tanggal 17, bulan 7, tahun 2017, baru insya Allah. Teteh nggak baik, atuh nangis aja. Jangan menyelesaikan masalah. Mending cerita ke saya, siapa tahu saya punya solusi. Ya bener ya kan? Aku mau jauh. Mau baik banget sih. Bener ya seumur hidup ya. Yang merah ya. Dari lu.